Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera, Tangerang, dan Rumah Sakit Secipik. Teman-teman, hari ini kita mau kembali berbicara tentang masalah yang setiap harinya saya tangani ya. Karena lebih dari 2/3 pasien saya ini banyak mengalami masalah psikosomatik dan gangguan kecemasan, khususnya gangguan kecemasan panik dan gangguan kecemasan menyeluruh. Kalau kita perhatikan, sebenarnya sejak awal saya menjalani profesi sebagai dokter jiwa, sudah sering kali saya menemukan banyak kasus-kasus seperti ini. Tapi mungkin dulu tidak sebanyak ini karena banyak di antara pasien itu belum datang ke dokter jiwa. Mereka mungkin lebih dominan datang ke dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter THT, dan beberapa dokter lainnya. Kalau kita perhatikan, ternyata problem yang lebih sering berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan terkait dengan gejala psikosomatik ini lebih dominan mulai dari gejala lambung. Dan saat ini belakangan adalah keliengan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengapa itu bisa terjadi, termasuk juga mengenali kapan kita mencoba mendiagnosis kira-kira arahnya kemana nih saya, gitu ya. Supaya teman-teman nanti bisa segera mencari pertolongan. Walaupun tentu tidak boleh melakukan diagnosis sendiri, jadi makanya harus dikonfirmasi. Tapi setidaknya teman-teman tahu dulu nih, apa yang menjadi problem. Pertama adalah kalau gejala lambung atau gejala yang terkait dengan masalah lambung itu biasanya kalau memang masalahnya di lambung, dalam 2-3 hari memakai obat, itu biasanya akan membaik. Ya, kebanyakan pasien itu akan mengalami perbaikan dengan obat yang standar. Dan ketika obat standar itu diberikan, di dalam kehidupan pasien sendiri itu akan menjadi jauh lebih stabil. Jadi tidak perlu masalah. Selesai masalahnya, oke? Dan itu banyak terjadi. Kita sering kali menemukan berbagai macam obat yang ada di pasaran ya, yang bisa dibeli bebas, obat-obat lambung itu semuanya ya biasa-biasa aja diminum sesuai aturan dan setelah 2-3 hari membaik. Nah, pertanyaannya adalah ada yang menahun ya atau kronis nih, lebih dari 1 bulan mengalami gejala yang bolak-balik. Biasanya yang paling harus penting diperhatikan adalah makanan nih. Karena ada beberapa pasien yang memang makannya itu kurang bagus. Jadi makanannya itu nggak baik. Nah, kalau makanannya nggak baik, pertanyaan selanjutnya apa yang mesti dilakukan? Maka lihat dulu. Minuman seperti kopi, makanan yang mengandung gorengan, lemak terlalu banyak, gluten, ya mengandung terigu terlalu banyak, perlu dihindari dulu. Dan satu lagi adalah kacang-kacangan, ya khususnya adalah kacang tanah. Ya, kacang tanah yang biasanya itu sering menimbulkan juga alergi, terutama pada orang-orang Kaukasia, ya orang-orang Barat atau bule lah istilah kita. Itu biasanya kita hindari dulu, ya. Kemudian, ya perbanyak dengan minum air putih, ya tidak boleh minum lain, ya nggak boleh teh dulu, nggak boleh kopi dulu, ya nggak boleh minuman manis atau bahkan bersoda apalagi ya. Pokoknya benar-benar kita mau pure dulu pakai hidup sehat. Dan ketika kita berhadapan dengan kasus lambung, maka yang paling penting adalah pola makan. Jadi jangan sampai pola makan kita itu terganggu ya. Kita makan sesuai, misalnya pagi, siang, dan malam. Kalau sekarang lagi bulan Ramadan, puasa, ya kalau Anda nggak ada masalah lambungnya, Anda makan saat sahur dan berbuka di maghrib. Kalau itu tidak membantu untuk memperbaiki gejala lambung Anda, apalagi, nah ini yang penting yang perlu diperhatikan. Teman-teman mengalami suatu gejala yang lebih daripada sekedar sakit lambung. Geliengan, napas sesek, perasaan seperti tercekik, berdebar-debar, kesemutan, ada tingling sensation seperti rasanya nggak enak, semeriwing di badan, dan ada seperti mau jatuh atau mau pingsan, bahkan ada gejala-gejala seperti ketakutan akan kematian. Nah, hati-hati, jangan-jangan ini sudah mengalami gangguan kecemasan. Nah, mengapa bisa demikian?
Karena bisa aja masalahnya itu memang dari lambung dulu, karena bersifat kronis atau berkepanjangan, dia menginduksi nervus vagus yang kemudian menghasilkan gejala-gejala psikosomatik yang lain, ya. Atau memang sebenarnya orang ini punya bakat cemas, kemudian cemasnya tersebut tidak terkontrol dan akhirnya terjadilah gejala-gejala yang tadi disebutkan. Nah, lalu kalau seperti ini gimana? Apakah harus langsung ke dokter jiwa? Ya, tidak juga. Kadang ada beberapa pasien tetap menjalani kondisinya dengan diet yang baik, yang tadi kita sudah bicarakan, karena problem utamanya memang lebih ke peristaltik dari lambungnya sendiri dan pergerakan ususnya sendiri. Gejala-gejala tadi yang seperti geliengan, perasaan seperti tegang dan segala macam itu, awal mulanya mungkin bisa diobati saja dengan obat-obatan biasa seperti paracetamol, ya. Kemudian kalau misalnya geliengan itu bisa dengan antimo, ya, obat anti mabok itu dengan setengah tablet saja, atau dengan vitamin B kompleks, atau dengan menggunakan vitamin D, atau dengan menggunakan minyak ikan, ya. Jadi intinya menguatkan tubuh dulu. Kalau tubuhnya lebih kuat, lambungnya membaik, maka bisa jadi gejala cemasnya berkurang, ya. Tapi kalau cemasnya makin bertambah, tegangnya makin bertambah, situasinya nggak nyaman, makin tambah seperti kayak orang ketakutan, bahkan sensasi-sensasinya tidak bisa hilang, bahkan sudah minum obat double dose, ya, untuk obat-obat lambungnya, ditambah dengan tadi yang sudah disebutkan, itu lebih baik Anda ke dokter jiwa. Nah, kalau memang masalah lambungnya itu perlu dipahami sebagai situasi yang berat dan memburuk, apa dong? Yaitu kalau ada buang air darah, ya, dan sakit perut yang hebat, ya, atau sakit perut yang hebat di saat malam atau kolik istilahnya. Khawatirnya ada masalah di empedu. Sedangkan kalau misalnya sakit perut hebat, takut ada spasme atau lilitan, ya. Walaupun kalau di beberapa kasus kita seringkali ketemu jarang seperti itu. Tapi itu biasanya pasien sudah membaik segera kalau misalnya demikian dan tidak ada gejala-gejala yang berkaitan dengan cemasnya. Jadi nggak usah bingung dan nggak usah pusing ketika berhadapan dengan kondisi ini. Kembali ke dasar saja. Pengobatan, terapi pada pasien gangguan cemas dan kondisi lambung yang ada secara berbarengan atau merupakan sebab akibat yang saling berhubungan atau memang kondisi yang berkaitan dengan kecemasan itu sendiri sebenarnya, itu sebenarnya semua bisa diobati. Yang paling penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah kemampuan menjaga pikiran untuk tetap sadar dan sabar menjalani pengobatan. Karena kalau Anda terburu-buru kepengen cepat baik, atau Anda malah semakin cemas dengan kondisi itu, apalagi pikirannya memang dasarnya perfeksionis, cemasnya lebih dominan, maka kemungkinan Anda akan begitu-begitu aja, ya, malah makin buruk, ya. Jadi Anda harus segera memutuskan untuk pengobatan, dan kalau misalnya memang sangat mengganggu paniknya atau cemasnya, datanglah ke dokter jiwa segera. Ya, itu saja. Mudah-mudahan yang bisa saya sharing kali ini setelah berbuka puasa. Teman-teman mungkin saat ini sedang dalam taraweh, dan kemudian nanti ada yang juga bisa mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.